Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Sebenarnya pada saat kita melihat saksi Susi berbicara di persidangan, ada dari hati nurani kita juga melihat sangat kasihan ya, seorang asisten rumah tangga mendapatkan tekanan yang luar biasa pada saat dia menyampaikan berbagai keterangan ataupun juga kesaksiannya. Kita melihat ada tekanan yang sangat luar biasa dan tekanan ini memang sudah diduga sangat kuat merupakan bagian dari timnya Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apalagi pada saat dia ditanyakan oleh Yang Mulia Hakim tentang anggota keluarga dari FS dan juga PC. Susi bisa dengan tegas menjelaskan nama lengkap dari anak pertama sampai nama anak keempat dari FS dan juga PC. Tetapi apa yang terjadi pada saat Yang Mulia Hakim bertanya ke anak bungsu FS, Ferdy Sambo, siapa yang melahirkannya? Sebenarnya topik ini agak sedikit ngeri-ngeri sedap karena aku tidak mau justru ini malah membebani anak dari Ferdy Sambo yang notabene mereka tidak bersalah dengan apapun kelakuan dari orang tuanya. Tetapi kalau ini adalah berhubungan dengan motifnya, dengan bagian pembongkaran rekayasa-rekayasa, kita juga ingin mencari motif sebenarnya untuk membersihkan nama Brigadir Joshua karena dinilai menurut versi mereka Brigadir Joshua melakukan pelecehan ke Putri Chandrawati. Itu juga adalah bagian yang sedang diperjuangkan. Tetapi kita juga harus fair jika di tengah perjalanan membongkar fakta-fakta ini ada fakta-fakta yang dinilai tidak begitu mengenakan, ya kita harus fair. Kita nggak boleh memilih-milih aja fakta mana yang mau kita buka, itu juga tidak fair. Pada saat hakim bertanya ya, berapa anaknya saudara Putri dan Ferdy Sambo? Dijelaskan detail nomor 1 sampai nomor 4. Dan pada saat terakhir ditanya hakim umur berapa yang bungsu, 1,5 tahun. Strategi yang dilakukan oleh hakim ini pada saat bertanya ke saksi tidak hanya sekedar ingin mencari tahu jawabannya. Aku yakin hakim sudah tahu jawabannya apa, sudah mendapatkan data-datanya apa, yang ini juga sudah bukan lagi rahasia umum karena dari awal kasus ini muncul banyak masyarakat yang curiga. Kok dengan usianya Putri Chandrawati yang sudah hampir 50 tahun ya, karena cukup riskan walaupun memang tidak menutup kemungkinan punya anak dengan usia 1,5 tahun. Apakah juga adopsi dan sebagainya, itu adalah another story. Tetapi pada saat hakim bertanya anaknya Ferdy Sambo ini apakah Putri Chandrawati yang melahirkan, lantas masyarakat itu mulai bercabang-cabang pikirannya. Apakah dugaannya ini berhubungan dengan motif? Apakah ini adalah anaknya Ferdy Sambo tetapi bukan anaknya Putri Chandrawati? Ataukah ini adalah anak yang memang diangkat secara hukum? Ada banyak possibility, tapi pada saat hakim bertanya ini kemungkinan besar bukan sekedar kepo atau bertanya, tetapi ada landasannya berhubungan dengan motif. 1,5 tahun Susi bergabung ke keluarga ini sudah lebih dari 2 tahun, artinya sudah tahu dong semuanya. Oke, sejak kapan bergabung ke rumah Saguling? Ini pada saat hakim bertanya memang agak sedikit tidak terlalu detail. Sejak gabung ini siapa? Maksudnya anaknya, ataukah Susinya, ataukah Kuat Ma'ruf? Dia diem aja. Terus hakim nyeletuk di situ. Sejak bulan Juli. Ini konteksnya harusnya dia tahu ya, karena Susi juga cukup cerdas lah ya, sudah bisa mengingat data-data, tanggal lahir dan sebagainya. Susi mengatakan begini, dulu lahir di Bangka. Anaknya siapa yang melahirkan? Diem aja. Siapa yang melahirkan? Ibu Putri Chandrawati. Kemudian hakim berkata, Anda jangan bohong. Anda sudah disumpah. Banyak bohongnya Anda di sini. Pada saat hakim mengatakan Anda jangan bohong, Anda sudah disumpah. Reaksi dari Susi cuma diam aja dan terlihat tertekan. Hakim pasti sudah memiliki data apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi ada rasa kemanusiaan juga, ada anak yang harus dilindungi masa depannya. Sekali lagi, kita tidak sedang menghakimi anak tersebut, tetapi kita sedang mencari tahu motif sebenarnya, dan ini juga adalah bagian dari persidangan yang apakah dugaannya adalah berhubungan dengan motif ini juga. Diam saja kan Susi di situ, kemudian hakim bilang, kok diam? Susi bilang, Ibu Putri yang melahirkannya, dan dia sangat tertekan. Sebenarnya kita sebagai manusia gitu ya, pada saat orang itu mengatakan kebohongan, hati kita tuh udah bisa merasakan,
ada yang nggak bener nih gitu. Dari sini sebenarnya kita bisa menangkap ya, kalau secara feeling aku pribadi, mayoritas orang lah, karena ini bukan rocket science teman-teman. Kalau memang orang itu bohong, kita bisa melihat lah, walaupun lidah berkata apa, mulut berkata apa, tetapi action bahasa tubuh itu mengisyaratkan kebalikannya. Yang dikatakan Susi yang melahirkan adalah Ibu Putri Chandrawati, tetapi bahasa tubuhnya, mimik wajahnya, sepertinya bukan Ibu Putri Chandrawati yang melahirkannya. Tetapi tetap diurus, apakah karena memang itu adalah anak dari seorang Ferdy Sambo juga, makanya dia mengurusnya? Apakah ada indikasi salah satu possibility yang cukup tinggi adalah sepertinya bukan yang melahirkan Putri Chandrawati, tetapi itu adalah anak Ferdy Sambo. Putri Chandrawati tidak begitu dalam proses menerimanya. Ya, kalian sudah tahu lah ceritanya mau kemana seperti itu. Hakim bilang, jawab yang serius, siapa yang melahirkannya? Tetap dijawabnya dengan Ibu Putri Chandrawati. Matanya jelalatan kemana-mana, Susi. Ya udah, akhirnya ya sudahlah, karena nggak mau kalau dipaksakan terus, Susi ini tetap akan terus berbohong gitu. Memang harus diamankan dulu, harus dipisahkan dengan saksi yang lainnya, dan paling tidak dipisahkan lah dari rumah Ferdy Sambo, karena masih sampai sekarang dia mengakui dia bekerja dan masih digaji oleh Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Pada saat ditanya, anak yang bungsu, kapan dia lahir oleh hakim? Dengan tegas dikatakan, bulan 3, 2021 ya, tanggal 23. Ini menurut aku adalah hal yang luar biasa. Jujur aku pun tidak bisa, bahkan jujur aku nggak hafal gitu ya. Orang-orang terdekatku tanggal lahirnya kapan tuh kadang aku lupa. Sampai sekarang pun jujur aku juga nggak ingat. Tetapi kalau ditanya lahirannya di mana, kayak misalnya kayak keponakanku, aku lupa tanggal lahirnya berapa. Tetapi aku masih ingat banget lahirnya itu di bidan ini atau di rumah sakit ini, aku masih ingat. Karena itu adalah konteksnya tidak perlu detail. Justru yang general-general itu adalah yang menunjukkan naturalannya. Seperti aku bilang ya, kalau seseorang itu mengatakan sesuatu hal terlalu detail, indikasinya adalah kebohongan. Misalnya kayak ini, bulan 3, tahun 2001, tanggal 23. Bukan bohongnya tanggal lahirnya, bukan. Itunya benar datanya. Tetapi bohongnya adalah karena Susinya sudah mempersiapkan data-datanya. Misalkan juga sama. Anjas, kamu datang ke lokasi kejadian jam berapa? Saya datang ke lokasi pembunuhan jam 5 lebih 21 menit, lebih 33 detik. Itu sudah pasti bohong. Kalau ditanya, saya nggak tahu, datangnya jam 5-an, nah itu adalah indikasi kenaturalan, apa adanya. I hope you understand what I mean ya. Kok bisa ingat tanggal lahir tapi nggak tahu dilahirkan di mana, gitu. Ada sih awal-awal Susi mengatakan dilahirkan di Bangka, rumah Bangka maksudnya. Tetapi ditanyakan lagi, diem aja. Semakin terjebakkan Anda dengan kebohongan saudara, kata hakim. Siapa pengasuhnya? Hakim tanya. Susi bilang, sekarang belum ada. Hakim tanya, Susi jawabnya, sekarang belum ada. Waktu bulan Juli kemarin siapa? Suster, kata Susi. Iya, suster. Namanya siapa? Kesel gak sih? Aku juga kesel ya nonton gitu kan ya. Hakim terus nyeletuk, tidak tahu. Pasti gitu kan jawabannya. Siap. Oke, tips ya, tolong jangan menggunakan kata siap-siap aja. Kalau ini bukan konteksnya dalam dunia antara atasan, apalagi bukan anggota polisi atau anggota militer lainnya. Oke, namanya Alif, akhirnya dia mengungkapkan, kata Susi. Saudara tidak sebutkan Alif dalam pertanyaan saya, siapa saja yang tinggal di rumah pribadi di Jakarta Selatan tersebut, di Saguling tersebut. Terus alasannya Susi, kan sudah keluar, Pak. Sejak kapan Alif keluar? Diem aja. Saya tidak tahu. Nggak mungkin kalau orang itu nggak keluar, misal kayak temanku, aku di kantorku, aku bekerja di kantor ya, dia aku di Thailand gitu. Aku masih ingat beberapa temanku yang udah resign, keluar, oh kayaknya resignnya sekitar bulan lalu deh, atau 3 bulan lalu, atau sebelum ini itu, walaupun tidak bisa dijelaskan secara detail exactly bulannya berapa,
paling tidak kita tahu gambarannya. Ini memang adalah indikasi kebohongan-kebohongan dari Susi ini, dan ada bagian lainnya hati kecilku juga kasihan gitu sebenarnya. Tetapi ya ini adalah sebuah pilihan gitu. Kita nggak boleh melakukan kebohongan hanya demi alasan-alasan mungkin diberikan doa, dorongan amplop, ataupun juga karena balas budi, atau takutnya juga Susi ini malah diancam gitu, atau keluarganya juga terancam. Mudah-mudahan LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ini bisa langsung segera mengambil langkah untuk melakukan treatment ke Susi ini, karena jangan sampai dia juga menjadi korban, karena dia juga bisa terancam nih, terkena hukuman juga kalau nggak salah antara 5 sampai 6 tahun ya, memberikan keterangan palsu di bawah sumpah begitu. Dan kembali ke pertanyaan awal tadi, apakah anak keempat ini berhubungan dengan motifnya? Ya, possibility yang pertama, apakah ini hanyalah anaknya Verdi Sambo, bukan anaknya Putri Chandrawati? Artinya keterangan dari kuasa hukum Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak, ada perempuan-perempuan cantik di luar sana. Ya, you know lah ya, kalian juga sudah jauh lebih pintar dibandingkan aku untuk merujuk ke sana. Ataukah yang kedua ini bahwa memang itu adalah anak angkat dari PC dan juga FS, which is adalah hal yang baik, tetapi apapun possibility-nya, tolong jangan hakimi anak tersebut, teman-teman. Dan kalau anak tersebut pun menonton video ini di kemudian hari, it's fine gitu, karena ini adalah bagian dari sejarah, dan kita tidak bisa memilih dilahirkan dari orang tua seperti apa dan kondisi seperti apa, tetapi ini dibahas karena memang dugaan sangat kuat berhubungan dengan motifnya. Atau ada juga motif yang terakhir mengatakan bahwa apakah ini adalah hubungan juga dengan Brigadir Joshua? Karena Brigadir Joshua masuknya sudah 2 tahun yang lalu. Tetapi ini bisa dibantah sih, karena apa? Kan yang ditanya, apakah Putri Chandrawati yang melahirkannya? Apakah yang kita ragukan adalah apakah Putri Chandrawati yang melahirkan atau tidak? Secara bahasa, dikatakan iya dari versi Susi. Tetapi secara non-verbal language, bahasa tubuh, kok sepertinya bukan seperti itu. Jadi, agak kecil menuju ke arah sana. Apakah ini menjadi salah satu hal yang ngebuat Putri Chandrawati dugaan yang melakukan perselingkuhan karena dia marah, emosi, ingin balas dendam, karena suaminya juga sudah sering begitu, makanya ini adalah bagiannya, karena diketahui juga mereka sudah pisah rumah, sudah lebih hampir setahun dari Lebaran tahun 2021 lalu. Oke, so that's it yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Asmara. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.